Oke, rangkaian seri kemarin sudah, sekarang rangkaian paralel. Nah, di rangkaian paralel ya, itu tidak seperti di rangkaian seri yang jalurnya satu saja, melainkan dia bercabang-cabang. Ya, rangkaian memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir. Ini bentuknya. Nah, perhatikan kalau di seri dia kan langsung jalan gini satu jalur aja ya. Nah, di paralel dia bisa bercabang nih, bercabang. Bercabang dia terbagi ya. Bagi dua, nanti di sini mereka ketemu lagi. Nah, gitu lagi terus dibagi di sini join kembali, ulang-ulang gitu ya. Oh, dan mengalirnya bukan di sini ya. Ternyata positifnya atau garis panjangnya itu di sini di sebelah kiri. Berarti dia keluarnya dari sini. Ya, ketemu di sini lewat putar gini 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 terus ya. Oke, contoh rangkaian paralel adalah lampu lalu lintas. Tentu saja bisa dengan sangat jelas ditentukan ya, karena lihatnya udah tahu. Karena mereka itu bertingkat seperti itu. Biasa rangkaian paralel itu lampunya ya yang ada seperti bertingkat-tingkat gitu ya. Itu menunjukkan dia terbagi-bagi tingkat gitu ya. Keuntungan, arus listrik memiliki lebih dari satu jalur yang diambil. Rangkaian masih dapat berfungsi jika satu jalur terputus atau dimatikan. Oke. Di rangkaian seri kita sudah tahu kalau jalur itu karena dia satu jalur saja. Kalau jalurnya putus ada masalah, lampu semua mati dong di jalur itu. Tetapi kalau di rangkaian paralel misalnya lampu lalu lintas mati satu, misalnya hijau ini tidak berusak, yang merah kuning tetap berfungsi. Kenapa? Saya tunjukkan di sini. Ini ya, misalnya ini lampu hijau nih. Ini lampu kuning nih. Tiba-tiba lampu kuning ini jalurnya ada rusak di sini nih, di sini. Terputus lah atau apa ya. Ya dia tetap akan mengalir ke sini. Jalurnya gini. Maka yang ini tetap nyala. Atau sebaiknya ini yang putus. Maka dia akan mengalirnya begini. Dia akan cari jalur aja untuk dia bisa melakukan loop, putar-putar ulang-ulang. Kecuali dua-dua putus ya. Kalau dua-dua putus ya dua-dua mati. Tapi ini kan kita bicara kalau satu putus tidak akan mempengaruhi lampu yang lainnya. Itu keuntungannya. Oke. Rangkaian paralel juga memiliki tegangan yang sama. Nah, itu nanti kita belajar P yang sama. Di PowerPoint sebelumnya saya ada tunjukkan bahwa di rangkaian seri arus itu sama, tegangan berbeda. Kebalikan di paralel, tegangan yang sama nanti arusnya yang berbeda. Ya. Oke. Nah, ini dia. Ya. Jadi di seri arus sama, tegangan berbeda. Kalau di paralel, nah ini tegangan yang sama kan, arus yang berbeda, totalnya menjadi arus total. Kebalikan dari seri ya, masih ingat ya? Kalau lupa boleh buka lagi bab sebelumnya, topik sebelumnya untuk dilihat lagi. Nah, sedangkan untuk mencari hitung R totalnya itu agak beda. Kalau di seri lebih gampang, tinggal ditambah saja. Tapi kalau di paralel, kalian harus buat jadi 1/R total sama dengan 1/R tambah 1, 1/R tambah 2. Nanti kita lihat contoh soal langsung ya. Nah, ini ada cara cepatnya. Tapi ini hanya berlaku kalau lampunya ada dua nih. Karena R1, R2 aja. Kalau nanti ada R3, R4, dia harus pakai rumus ini yang agak panjang dia pengerjaannya. Sepanjang apa? Kita lihat nanti. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini ada 3 lampunya, berarti nggak bisa pakai rumus cepat. Harus pakai rumus panjang ini dia. Oke. Tentukan A, besar hambatan total. Nah, ini kan ada R1, R2, R3 nih. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm. Oke ya. Nah, jadinya 1/2, kalau di seri kan tinggal dijumlah 2 tambah 3 tambah 6. Di paralel jadi 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Caranya gimana? Balik lagi ke matematika SD primary school, yaitu samakan penyebutnya atau istilah bahasa Inggrisnya apa? Find the common denominator kan? Atau buat mereka supaya menjadi like fractions, fraction yang sejenis gitu ya. Pecahan sejenis, yaitu disamakan penyebutnya supaya denominatornya atau pecahannya penyebutnya menjadi 6 di sini ya. Cara-caranya gimana? Ya cari aja KPK-nya atau LCM-nya. Oke. Harusnya kalian masih ingat ya caranya. Arus total, arus. Nah, tadi ada rumus ini. P sama I kali R. Jadi
I arus sama dengan V per R total. Tegangan di sini udah ada 3 bagi 1 di sini 3. Arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Ya udah, masing-masing hambatan bedanya di mana? Di R kan? Sedangkan V-nya gimana? Sama. Nih, V sama. Ya kan? Artinya V-nya semua pakai 3. Nih, 3 per 2, 3 per 3, 3 per 6 bagi masing-masing R. Dapat deh. Nah, agak mirip dengan seri ya. Bisa bedakan kan? Seri tadi juga kalau cari hambatan R-nya ditambah, beda rumus saja ya. Tapi kan cari I kan bisa V per R juga. Tapi di rangkaian seri soal yang kemarin kita nggak bisa ditanya arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Kita ditanyanya apa? Tegangan yang mengalir pada masing-masing hambatan. Karena di seri tegangan yang beda, arusnya sama. Di sini tegangan yang sama, arus yang beda, makanya arus yang bisa dicari masing-masing. Itu aja sih bedanya. Ya, ini tadi rumusnya. Lanjut. Ya, ini selalu diingat ya. Nah, ini juga apa ini ya? Ini adalah gabungan paralel dan seri. Gimana? Dari sini ya, ketemu ini paralel dan ini. Balik lagi. Ini paralel karena terbagi dua. Tapi kalau ini kita udah cari R totalnya, sorry. Kita cari R totalnya menjadi menyatu, maka dia sama dengan ini apa hubungannya? Seri, satu jalur. Tuh. So, kita cari paralel dulu. Nah, ini kan hanya dua lampu bisa pakai rumus cepat. Masih ingat rumus cepat ya tadi ya? Ini. Yaitu dua lampunya dikalikan per dua lampu itu ditambahkan. Oke, so 3 sama 6. Berarti 3 kali 6 per 3 tambah 6. Itu cara cepat, enak ya. 2. Nah, setelah itu 2 ini berarti totalnya 2. Nah, memang paralel itu seperti itu. Dijumlahkan malah makin kecil jadi 2. Nah, 2 ini nanti dengan 2 ini dia akan seri, akan satu jalur. Yang ngerti ya? Jadi ini dan ini totalnya itu adalah satu jalur, dia seri. Makanya 2-nya tadi ditambahkan 2. Ini kok tambah 4 ya? 3 kali 6 18 per 9, 2 dong ya. Oh, ini udah salah hitung nih. Oh, salah ketik ya. Harusnya 2 tambah 2, 4 ya, ya. Oke, 4. Berarti ini R23, harusnya 2. R23 itu penamaan dari R hasil gabungan 2 dan 3. Oke. Nah, kemudian arus pada rangkaian. I sama V per R ya, caranya sama dengan soal sebelumnya. Beda potensial pada masing-masing hambatan. Wah, nih bisa ditanya arus juga. Nah, ini karena udah gabungan seri dan paralel. Jadi beda potensial dulu ya. Nah, beda potensial di satu ini berarti I kali R. I-nya kan 0,75 nih dapat. R-nya berapa? 2. Ya udah kali 1,5. Gampang kan? Nah, sedangkan V harus 23 langsung. Kenapa? Dia udah gabungan tadi kan. Benar ya? Jadi 23 R23 tadi 2 ya ini ya. Masukkan 1,5 gitu. Nah, di sini terbukti gini. Ingat ya. Oh, oke, sorry. Hampir salah ngomong. Ini. Nah, V23 ini kan 1,5 volt ya. Berarti kalau kita mau cari V2-nya saja gimana? Ini kan kita cari V23 gabungan kan. V2-nya saja berapa? V3-nya saja berapa? Nah, ini kita pakai sifat paralel tegangan sama. Berarti V23 artinya V2, V3 sama 1,5 ikut gabungannya. Gitu. Nah ya. Nah, untuk arus. Nah, ingat di arus seri yang arusnya sama kan. Nah, kita lihat ya. Nah, di arus nah, di ini dicari I2, I3. Loh, I1 kok nggak dicari ya? Kenapa V1 tadi dicari? Ya, sebenarnya ini memang soalnya ditanya hambatan 2 dan hambatan 3 saja. Pertanyaannya kenapa soalnya nggak tanya harus di hambatan 1 ya yang ini ya? Karena nggak perlu dihitung jawabannya. Arus total berapa?
0,75. Lihat dari sini jalan 0,75 zep zep zep. Nah, berarti I1 itu 0,75 juga. Nah, karena di seri ini kan masih seri ya. Harus tuh belum terbagi. Nah, di sini baru terbagi. Di 2 dan 3. Dia udah bercabang. Jalannya arus tuh listriknya udah bercabang. Maka hitung salah satu. I2 itu V2 per R2. V2 kita udah punya tadi 1,5. R2 3 ya, di sini ada tuh soalnya atas. Maka 1,5 bagi 3 0,5. V3 1,5, R3-nya 6. Maka 1,5 bagi 6 0,25. Nah, kalau dijumlahkan kembali harus sama dengan total ya. 0,5, 0,25, 0,75. Benar ya? Oke. Nah, jadi lihat arusnya kembali lagi ini kan yang kita cari I sama V per R itu arus total yang keluar dari baterai ya. 0,75 ya, lihat 0,75 jalan kena lampu satu berarti dia menerima full 0,75. Sampai sini dia terbagi. Berapa? Tadi I2 0,5. Berarti yang jalan sini 0,5. I3 0,25. Berarti yang jalan sini 0,25. Nanti sampai sini mereka join kembali. 0,5 tambah 0,25 maka 0,75 kembali, sorry. 0,75 kembali gabung di sini nah baik lagi keluar lagi 0,75. Begitu adalah jalannya. Sampai sini bisa ngerti ya? Oke. So itu adalah contoh soal untuk rangkaian paralel dan rangkaian seri campur paralel. Oke, sekian dulu, bye bye.